Red sejauh ini? Selalu berlari, gak gampang dipecahin stucknya. Ya, Valentina? Atau Aurora? Valentina sih kayaknya. I didn't cure the pain. Jadi ya udah best I option. harnessed. Ya, gak ada lagi. Tadi Valentina sama Faramis. Ya, Faramis itu in case cuma buat hindarin Wave Dragon doang. Retail. Let's go. Let's go. Nah, oke. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari match up-nya ya, beberapa waktu ke belakang kita kan selalu melihat antara Suyo dan Alpha. Tapi untuk di akhir-akhir ini ya, terutama di M6, Suyo tuh di kontesnya atau di compare sama Joy. Karena buff juga kan. Dari Joy-nya lumayan buff. Enak untuk farming cepet. Dan ya, kalau ngelihat dari retail versus One di awal kayak One sakit kepala juga sih. Iya. Lumayan kena out damage kan sama outrange juga. Apalagi kalau misalkan One yang mau pecahin stack belakang itu sama-sama lari kan. Sama retail, capek juga itu. Dan Damage-nya lebih sakit Di ini. retailnya Master Assassin lagi. Makanya. Udah gitu ngelihat dari Shark juga sekarang di arah tengah udah harus terpukul mundur. Seperti biasa, Idit udah ada Swift di dalam tubuh. Oke. Wah, poke damage yang ngeri banget. Balik lagi. Dari Brusco dengan Gatot kacanya. Ada Concussive Blast ya. Yang bisa kasih damage juga. XP Cho ini memang pilihan terbaik sih. Karena ya dia biar nggak ditinggal-tinggal terus. Bisa tinggal balik juga. Oke. Tapi untuk Foul Chicken masih cukup struggle ya untuk bisa melakukan landingnya terlebih dahulu. Sementara untuk ngelihat bagaimana Kirk yang menggunakan show ini bakal berubah posisi lagi. Rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan bahkan kali ini dengan adanya Electrifying Death membuat dari Foul Chicken harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi lebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim karena Turtle pun akan segera muncul dalam 10 detik ke depan. Oke. Kayaknya dua-duanya mau kontes deh. Brusco. Karena damage yang sakit banget, setengah HP loh itu yang hilang. Apalagi dia ada mid nih. Udah ada Kirk yang hadir di level 4. Harusnya siap untuk pelakuin setup juga. Turtle mulai ditarik tapi lihat gerakan dari Hildanya. Foul Chicken. Oke, bakal coba untuk mengganggu kembali. Kali ini masih ada Retribution yang on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Dan bahkan first blood diamankan oleh King Kong. Menjadi 2 poin kill yang ditabung karena ternyata Foul Chickennya pun harus tumbang di tangan Super Friend. Tanpa retri bahkan King Kong. Iya. Electrifying Beats aja tadi yang udah cukup ternyata. Damage-nya pas juga karena dia kena stun juga tadi kan. Wave Dragon. Yap, itu dia The Way of the Dragon mengincar ke arah Mobile Zane yang langsung hilang. Ada Force of the Queen dan juga Strafe kali ini. Sepertinya sudah mulai meninggi dari intensitas gameplay untuk Fnatic Onyx Philippines. Yang langsung recall loh. Iya. Lihat dengan gameplay yang berbeda ya. Mungkin di game pertama tadi mereka lumayan santai. Di game kedua tadi mereka juga kayak agak sedikit under lah dari kondisinya. Tapi sekarang mereka agresif dan langsung 2000 gold. Di menit 3. Ini gede banget sih 2000 gold ini. Yap. Wow, untuk sekarang dari bagaimana Fnatic Onyx Philippines mau main express kayaknya. Mereka nggak akan ngasih kendor lagi setelah mungkin di game 1 game kedua mereka harus menghadapi super late game ya di 20 menit ke atas. Iya, kembali lagi ya. Akhirnya agresivitasnya nih dimunculkan kembali. Kita lihat Kirk mau dipunish. Yap, bakal coba untuk dipunish itu dia The Way of the Dragon hanya untuk bisa mendelay saja waktu kematiannya. Tidak bisa kembali menahan 4 pemain yang langsung menyerbu ke tubuh dari seorang Kirk yang lagi coba untuk melakukan adanya cut di depan base turret. Tapi ini lumayan loh. Dapetin platingan gold berarti di bagian atas. Aha. Elrah. Kita tahu Irrital juga tipikal yang scaling kan. Lihat, tiba-tiba purple-nya dicuri lagi. Hilang ya. Itu dia. Ini lengah dikit purple buff hilang. Itu tipikal, ya itu yang gue bilang tadi. Hampir bisa dibilang standar dari jungle PH sih. Dia berani ngambil resiko. Berminimum jungle PH. Berani ngambil resiko tapi ya kalau dapat ya bagus kayak gini. Langsung beda 2 level kan? Itu dia. Unggul banget jadinya. Yap. Turtle yang kedua sudah muncul kembali. Sudah mulai di setup ulang oleh Fnatic Onyx Philippines. Sembari BTK ini lagi lumayan concern terhadap pergerakan dari Kirk ya. Siapapun bisa kena tendang. Karena hanya ada Hun aja yang memiliki satu buah Purify. Tapi kalau Fight Chicken kayaknya yang kena kick dia ada revitalize juga sih. Aman harusnya. Yap. Turtle langsung setup. Yap. Dan Zia juga seenggaknya dia punya Nidosin Flower ya. Buat ada bala bantuan immune effect-nya juga. Avatar of Guardian mendapatkan satu pemain. Tapi langsung di pop up lagi dari arah belakang dengan dari manipulation. Tapi langsung dipukulin oleh Fight Chicken. Super Predator mundur. Tapi The Way of the Dragon mengincar ke arah seorang Mobile Zane yang masih sempat mengeluarkan Retribution. Sehingga kali ini King Kong hanya membalaskan saja dengan ada poin kill. Dengan Zia yang hilang. Brusco menjadi pertukaran nyawa. Tapi lagi-lagi kali ini BTK tidak mau kalah.
mereka tetap ngotot untuk bisa melakukan kontes. Iya, dijauhin tadi ya. Zoning out. Kelihatan banget tadi Shark. Dia ngebuka Primal Rush-nya di bagian depan tadi. Membuat King Kong nggak bisa masuk sama sekali. Karena kalau King Kong paksa masuk, tadi dia yang akan tumbang. Turtle bisa didapatkan dan sekarang seenggaknya goldnya udah mulai dikejar. Tapi ketahuan. Yap, King Kong. sepertinya King Kong kali ini harus mundur terlebih dahulu. Udah nggak ada lagi jalan untuk pulang, tapi masih ada satu dash terakhir. Dan bahkan ini mau King Kong! Satu hit terakhirnya pun masih selamat. Dan nice to Kirk yang langsung membuka the way of the dragon. Membuat dari BTK gagal untuk bisa mempanis keberadaan dari seorang King Kong. Masih bisa selamat. King Kong. Satu tetes darah terakhir tadi dan trapping. Shark gagal sepertinya. Avatar of Guardian Brusco mengincar ke arah seorang Zia. Tapi di arah top lane ini Kelranya juga free banget loh. Dia dapetin outer turret secara cuma-cuma. Ya King Kong. Dia ngasih spacey dari tadi. Yang dilakukan King Kong memang kayak menantang maut bisa dibilang. Tapi ya dengan selamat terus-terusannya King Kong. Ini bikin iritelnya Kelra. Jadi kayak terlupakan gitu gak sih? Jadi kayak fokusnya mereka ke King Kong. Iya bener. Jadinya free lagi nih, ada space lagi. Kayak Layla di game 1. Makanya, tapi selamat mulu ya memang King Kong ini ya. Oh, lincah banget bang. Gimana enggak dia? Rasa kameramen kayaknya selamat terus. Wah bener juga ya, selalu ya. Selalu selamat loh. Dan Belum ada korban berarti. Belum ada kill sama sekali untuk King Kong. belum ada point death ya untuk King Kongnya sendiri. Dan ini udah mulai selesai tugas dari Kelra dari top lane. Dapetin outer turretnya, sekarang udah mulai bergerak ke arah bawah. Tapi King Kong HP-nya udah mulai low. Terkena dengan adanya hantaman benda tumpul dari Five Chicken. Wow, ini tinggal kondisi dari BT kayak dia tunggu Zia-nya jadi. Yap. Jadi dia kasih space gimana caranya nih Zia punya item. Tapi dari Fnatic Onyx, gimana caranya ketika Kelra udah dapat power spike-nya itu dia paksa teamfight pegang kendalinya langsung. Yap. Karena sakit juga ya. Damage yang tercicil kali ini membuat dari Shark harus mundur. Mau show? Tapi 5 pemain kali ini sudah siap dan Mobile Zen yang tertendang sudah dengan The Way of the Dragon. Dengan ada follow up Electrifying Beast membuat akhirnya pun 2 pemain kali dari Bloodthirster King harus dihilangkan karena double kill, triple kill. Diamankan oleh Kelra dan bahkan 1 buah crossbow yang sangat-sangat menyakitkan dari Kelra. Betul-betul bisa memporak-porandakan apa yang dilakukan oleh BTK. Heavy crossbow yang memang tadi seperti gue bilang ketika udah dapet item dia bakal tabrak lagi Kali ini ternyata masih ada crossbow Octane yang mengembalikan keadaan. Memang ada satu pemain yang hilang, Flicker terpaksa harus dikeluarkan pula dan bahkan outer middle turret yang dihancurkan. Flicker dari Shark membuat dirinya selamat karena hampir saja dia pun menghilang. Ya masih membutuhkan item dari Zia. Terlihat banget tadi damage-nya masih kurang. Seenggaknya Onyx sadar kalau seandainya damage dari Kelra ini udah cukup. Nah, untuk defensif dari BTK ini nggak terlalu bagus juga loh. Valentina lagi-lagi bukan tipikal spam yang bisa untuk ngambil kelarin satu wave minion secara cepat. Dan untuk Farlane, Joy udah pasti bisa pegang. Udah pasti bisa lebih unggul juga mobilitasnya daripada ya, Mobile Zen dengan Suyo. Ya, dan ini tadi kita ngeliat King Kong pakai Joy juga kan, Warcry. Sekarang ganti temporal. Mungkin ya balik kondisional. lagi. Kondisional. Yang pakai Impurage kalau nggak salah Favian deh. Tapi dia nggak selalu juga, kadang temporal juga. Ya, dan itu dia Mobile Zen yang one situation. Kelewatan sedikit, gak apa-apa, gak masalah. King Kongnya langsung mengeluarkan Electrifying Beast juga sebagai defensive maneuver ya, biar tidak ada yang mendekat. Nah itu abis Electrifying Beast, ada lagi ritme itu. Bedanya kalau nggak pakai temporal, dia pakai Starlium itu 3 detik. 3 detik baru ada lagi ritmenya. 2 sampai 3 detik lah. Baru ada lagi. Makanya kayak kalau di kondisi menantang maut gak bisa dia. Kalau posisi menantang maut harus temporal. Oke. Kayak sekarang bener-bener mau main cepat banget ya kayaknya. Main agresif dan satu buah Wishing Lantern telah terambil oleh Super Prince. Dan juga Great Dragon Spear. Dan bahkan ini Shark lagi-lagi yang menjadi korbannya. Bahkan dengan satu buah The Way of Dragon ya yang harusnya tadi dihempaskan juga dari Kirk. Tidak segan-segan Shark yang udah menjadi targeting utama di lini paling depan. Makan Sharknya ya selama masih bisa cukup damage-nya. Itu kayaknya tetap akan dimakan sih. Kecuali pas lagi objektif. Kalau dari tadi pas objektif tuh dia ngincernya Mobile Zen kan. Si Kirk-nya dia pakai flickernya untuk nangkap Mobile Zen. Tapi kayaknya bakal free untuk Lord-nya. Wow, Mobile Zen satu hit terakhir dan itu dia heavy crossbow dari Kelra. Dengan range juga yang ternyata menggapai keberadaan dari Mobile Zen sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk BTK bisa mengontes terhadap Lord yang sudah tereksekusi di tangan dari King Kong. Ini langsung beda banget gameplaynya loh dari game kedua dan bahkan game pertama. Agresivitas dari Onyx muncul kembali
Apalagi kalau ngomongin soal defensif nih, BTK nggak banyak. Oh, kali ini dengan adanya Unstoppable didapatkan pula dan seketika wipe out diciptakan di tangan dari Fnatic Onyx Philippines karena double kill pun ditambah oleh Kelra. Dan bahkan Mobazen sudah spawn kembali. Tapi masalahnya adalah base turret kali ini pun sudah tidak memiliki pasif di mana Lord sudah berjalan di area top lane. Diacak-acak terlihat banget tadi. Posisi dari Kirk yang sekarang nggak ada flicker, mungkin nggak bisa inisiat terlalu dalam. Tapi Mobazen, dia nggak bisa terlalu depan juga buat defense. Oh, sendirian dan bahkan hilang seketika. Godlike didapatkan di tangan dari Kelranya. Satu persatu pemain-pemain dari BTK juga udah spawn kembali melakukan defense seperti apa. Terpukul mundur sudah, tapi critical damage yang disumbangkan oleh Kelra membuat akhirnya pun BTK nggak bisa berbuat banyak. Tapi masalahnya, produksi Super Wave Minion ini berlanjut terus. Masih ada Lord di atas. Itu dia. Masih ada PR lagi dari teman-teman BTK juga. Dan harusnya masih bisa ke defense sih. Karena posisinya sekarang juga sakit banget. Oh, itu dia dengan adanya Force of the Queen. Ada getaran yang sangat-sangat menyakitkan juga membuat dari BTK satu persatu mereka udah harus aware lagi dan harus mentargetkan kemana? Kelra kah atau King Kong dulu kah yang diprioriti? Karena secara dari draft ini nggak ada titik pasti loh. Cuman ngandelin inisiasi dari Shark-nya aja. Dan sekarang dengan adanya root manipulation dari belakang. Free hit dari seorang Kelra, double kill diamankan pula. Mencoba untuk maju tapi Shark-nya pun harus hilang. 4 pemain ini triple kill. Diambil Kelra dan Mania. Menutup harusnya Fnatic Onyx Philippines yang akan melaju ke babak knockout stage. Bahkan kalau kalian lihat tadi di kameranya, Kelra sudah berjoget setelah mendapatkan Maniac. Dan kasih tahu di recall-recallin. Pemain dari Onyx Philippines membuktikan bahwa mereka lah yang lebih layak masuk ke babak knockout. Dan dua